Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatyar Channel. Di video kali ini merupakan video part 2 ya dari panduan CPNS Kemhan 2024. Jadi kalau kamu belum simak video part satunya, bisa simak dulu video tersebut. Atau kalau mau langsung ke part ini juga nggak ada masalah ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan update informasi mengenai CPNS Kemhan 2024. Oke, untuk tata cara pendaftarannya, yaitu dilakukan secara online ya. Artinya nggak ada file yang secara fisik dikirimkan pada saat pendaftaran, kecuali nanti ya pada saat pemberkasan sudah dinyatakan lulus, maka semua berkas yang diupload tadi itu nanti akan dibawa fisiknya untuk dicek divalidasi keasliannya. Nah, kemudian untuk pendaftaran dan unggah dokumen yaitu menggunakan scan asli ya. Maksudnya scan asli itu adalah dokumen asli yang di-scan, artinya berwarna, yang mana dilakukan secara online melalui web BKN di sscsn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK pada KTP atau NIK pada kartu keluarga dan nomor kartu keluarga. Adapun dokumen wajib yang harus diunggah, diupload meliputi yang pertama ini ada scan asli surat lamaran yang mana diketik menggunakan komputer yang telah dibubuhi materai asli 10.000 dan ditandatangani dengan pulpen warna hitam ya. Nah, contohnya seperti ini surat lamarannya. Terkait poin-poin yang harus disesuaikan, itu bisa dihapus atau diganti ya. Untuk penjelasan detail membuat surat lamaran, itu kita bahas nanti. Selanjutnya, scan asli surat pernyataan 11 poin sesuai ketentuan instansi yang telah dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam. Contohnya seperti ini. Kemudian scan asli surat pernyataan 5 poin sesuai dengan ketentuan Panselnas yang harus dibubuhi materai asli 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam. Nah, seperti ini. Ini isinya 5 poin ya. Kemudian scan asli atau soft file, soft copy ya maksudnya. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah tanpa kacamata dan juga tanpa penutup kepala kecuali kerudung bagi wanita. Jadi maksudnya ini pas fotonya bebas ya mau pakaian apa yang penting formal karena nggak disebutin pakai kemeja atau pakai jas. Artinya bisa pakai kemeja dan juga jasnya. Dan umumnya untuk kemeja itu kemeja putih dan untuk jas warna hitam. Dan karena tidak disebutkan ketentuannya, artinya mau berdasi maupun tidak berdasi tidak menjadi masalah. Kemudian ukurannya 3x4 cm. Nah, ukuran ini tuh ukuran pada saat nanti pemberkasan ya. Kalau pada saat diupload, itu kan satuannya bukan cm, tapi kan pixel satuannya. Nah, yang penting kalau soft copy gambar ini formatnya JPEG atau JPG ya. Kemudian latar belakangnya warna merah, yang pakai kacamata dilepas kacamatanya. Dan juga nggak boleh pakai penutup kepala apapun ya, helm, peci itu nggak boleh. Kemudian scan asli KTP, atau kalau nggak punya KTP bisa pakai surat keterangan telah melakukan rekam data di Dukcapil. Jadi si surat keterangan rekam datanya itu bisa diupload di kolom KTP. Serta kartu keluarga bagi pelamar formasi umum. Jadi KTP dan juga KK ya. Selanjutnya ada scan asli KTP atau surat keterangan rekam data bagi yang putra-putri Kalimantan, kemudian scan asli ijazah dan transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan, scan asli surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang dijadikan satu file PDF dengan scan ijazah atau transkrip nilai. Selanjutnya di poin I ada scan asli ijazah dan transkrip nilai yang mana nilai minimal rata-ratanya 7,0 bagi pelamar pada formasi SMA. J. Bagi yang tidak memiliki ijazah atau transkrip nilai asli untuk semua kualifikasi pendidikan karena hilang, rusak, itu bisa pakai scan asli fotokopi legalisir. Jadi maksudnya fotokopi legalisir ini di-scan ya, itu boleh. Yang penting stempel basah. Dan juga wajib melampirkan scan asli surat keterangan pengganti ijazah atau transkrip nilai dari instansi berwenang, serta scan asli surat kehilangan dari kepolisian yang dijadikan satu file PDF dengan scan ijazah atau transkrip nilai. Jadi maksudnya kalau yang ijazahnya hilang, itu bikin surat laporan ke kepolisian kalau ijazahnya hilang, kemudian ada surat atau keterangan pengganti ijazah atau transkrip nilai tersebut. Kemudian scan atau capture surat keterangan akreditasi dari Ban PT,
Selanjutnya, scan asli STR bagi nakes, yang mana bukan STR internship. Selanjutnya ada scan asli sertifikat kompetensi kursus bagi pelamar yang kualifikasi SMA. Selanjutnya ada scan asli surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter pemerintah, yang mana kalau dokter pemerintah itu artinya punya NIP atau NRP. NRP ini artinya bisa TNI Polri ya, dan mencantumkan data tinggi badan, berat badan, tensi darah yang dicantumkan dalam surat keterangan kesehatan tersebut. Selanjutnya ada scan asli surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat yang masih berlaku. Jadi kalau di bawah Polres kayak Polsek itu nggak boleh dan harus masih berlaku ya. Dan kalau bisa tulisannya itu adalah di SKCK-nya untuk melamar CPNS. Kemudian batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan itu dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 dan ditutup pada 6 September pukul 23.59. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui webnya BKN. Dan sebelum lanjut, buat kamu yang pengen daftar bimbel CPNS, di sini aku rekomendasikan bimbel jadi ASN, di mana sekarang ada 60 Days Challenge untuk persiapan tes CPNS 2024, di mana di sini terdapat 124 kali live class untuk pembahasan SKD CPNS 2024, 110 paket simulasi SKD, bimbingan mulai dari 0 sampai dengan terlatih, 300 paket soal harian, serta materi CPNS 2024 terbaru. Dan aplikasi Jadi ASN ini bisa di-download di Play Store maupun di App Store ya. Dan jangan lupa gunakan kode voucher ini, bimbel CPNS, dan juga Irfan Hik untuk dapatkan ekstra diskonnya. Dan untuk lebih lengkapnya, untuk cara mendaftarnya, bisa cek di link di kolom deskripsi ya. Oke, di sini selanjutnya kita membahas mengenai tahapan seleksi CPNS di Kemhan. Yang mana udah jelas ya, untuk tahapan pertama itu seleksi administrasi. Ini akan mengecek kesesuaian persyaratan yang diberikan oleh pelamar. Kalau sesuai semuanya, maka akan lulus. Kalau misalkan nggak sesuai, maka tidak lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya, kalau lulus seleksi administrasi, itu akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar, yang mana menggunakan sistem CAT BKN dengan bobot 40%, karena 60%-nya ada di SKB, yang mana ini terdiri dari TWK, TIU, dan juga TKP. Kemudian untuk SKB-nya, ini bobot 60%, itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama SKB dengan CAT BKN. Yang kedua yaitu SKB tambahan dari instansi, itu berupa tes psikologi dan juga kesehatan. Nah, untuk yang SKB tambahan ini, di tahun ini artinya tidak ada tes SKB yang biasa muncul seperti tes lari, tes mental ideologi, tes jiwa, tes seperti itu tidak ada. Hanya ada tes psikologi atau psikotes dan juga tes kesehatan. Yang mana untuk tes kesehatan ini sudah saya bahas di video tersendiri, bisa dicek videonya. Nah, nanti apabila seorang yang lulus SKD, kemudian lanjut SKB, nanti nilainya digabung ya, baru di-rankingin berdasarkan kuota formasi yang mau dilamar. Kemudian untuk sistem kelulusannya sendiri, di sini disebutkan, untuk kelulusan administrasi akan diumumkan melalui kemhan.go.id/ropek. Kemudian untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mencetak kartu ujian dari SSC-ASN BKN. Jadi intinya, kalau lulus seleksi administrasi, nanti Kemhan Ropek ini akan ngumumin dan harus nyetak kartu ujian. Kemudian, untuk yang lolos seleksi administrasi, lanjut ke tes SKD, yang mana didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade, yang sudah ditetapkan oleh Kempan RB, itu tiga-tiganya harus lulus. Nah, buat yang tahu lebih detail mengenai nilai ambang batasnya, bisa kunjungi link ini. Nah, kemudian di SKD, peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 kali jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam satu wilayah. Artinya, di sini formasi yang akan diperebutkan adalah formasi wilayah ya, per wilayah, bukan secara nasional. Misalkan di Kodam mana gitu ya, itu formasinya 3, artinya harus maksimal ranking 9 untuk sampai untuk lanjut dari tahapan SKD ke SKB. Kemudian kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi nilai SKD, SKB CAT BKN, dan juga SKB-nya instansi,
yang psikotes sama kesehatan tadi, yang disetujui oleh Kemhan RB. Kemudian untuk ketentuan lain-lainnya, pendaftaran dilakukan dari 20 Agustus sampai dengan 6 September di SSC SNBKN. Dan jangan lupa ya, setiap pelamar harus teliti, memahami, memenuhi, dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran, termasuk dokumen pendukung yang diunggah sebagaimana tercantum dalam seluruh pengumuman ini. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk yang SKD dan juga SKB CAT BKN, ini dilaksanakan melalui sistem CAT pada masing-masing daerah, Kanrek BKN. Jadi untuk yang di daerah-daerah, itu nggak harus ke Jakarta ya untuk yang CAT-nya. Dan selanjutnya terdapat juga di lokasi unit pelaksanaan tugas BKN dan BKN Pusat di Jakarta Timur, yang di Cililitan sebelah Kodam Jaya. Kemudian untuk pelaksanaan tes SKB tambahannya, itu bisa menggunakan sarana serta prasarana milik Kemhan juga, tergantung titik lokasinya. Selanjutnya peserta yang nggak hadir atau dengan alasan apapun nggak ikut seleksi, itu dinyatakan nggak lulus ya, gugur otomatis. Kemudian apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi, kemudian mundur, nah berarti si peserta tersebut diberikan sanksi nggak boleh daftar lagi CASN di tahun depan, atau kalau nggak ada tahun depan di tahun depannya lagi, pokoknya di periode berikutnya. Kemudian panitia instansi dapat mengganti peserta yang mengundurkan diri tersebut dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan dan koordinasi dengan Panselnas. Kemudian, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia atau pejabat di Kemhan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia seleksi. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau dokumen pelamar yang tidak sesuai atau bohong atau palsu, maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan, kemudian akan diproses dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pendaftaran dan seluruh proses tidak dikenakan biaya ya, semua proses seleksinya, kecuali yang modal sendiri kayak surat SKCK, surat keterangan bebas narkoba, ya wajar ya kalau itu. Kemudian keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat kecuali memang pada tahapan seleksi, kecuali pada tahapan yang memang dimungkinkan untuk melakukan sanggah ya. Nah, selanjutnya layanan informasi terkait pelaksanaan CPNS itu dapat menghubungi helpdesk panitia seleksi instansi, baik panitia pusat maupun UO, pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 15.30 WIB, dan hari Jumat pukul 8 sampai dengan 16. Di nomor ini ada 6 ya, ini panitia pusatnya, Kemhan, dan lain-lainnya ada. Tinggal dihubungi ke sini kalau ada pertanyaan yang memang sifatnya penting dan mendesak. Kemudian laman atau website yang dapat membantu informasi terkait tentang pengadaan CPNS Kemhan 2024 itu hanya 2 yang resmi, ada di SCSNBKN dan juga kemhan.go.id/ropak. Di luar kanal ini merupakan kanal yang sifatnya tidak resmi ya, dan hati-hati takutnya ada penipuan. Kemudian penggunaan imaterai di setiap tajuk tanda tangan pada dokumen yang membutuhkan dalam persyaratan bersifat wajib dan dapat diperoleh melalui link resmi pendaftaran CASN 2024 di materai-elektronik.com atau link resmi pembelian imaterai lainnya. Jadi untuk beli imaterai ini ada banyak linknya, nggak cuma ini, termasuk bisa di Pos Indonesia ya, atau di kantor pos pun bisa. Dan selanjutnya, untuk yang sudah memiliki nilai SKD di tahun 2023, itu bisa juga menggunakan pada rekrutmen di tahun ini, yang mana ketentuannya bisa kamu baca sendiri. Nah, secara umum untuk jadwal pentingnya, untuk pendaftaran seleksi dari 20 sampai dengan 6 September, dan secara paralel akan dilaksanakan seleksi administrasi oleh panitia dari 20 Agustus sampai dengan 13 September. Kemudian diumumkan, dan juga untuk tes SKD-nya itu tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November. Jadi jarak dari video ini dibuat itu ada sekitar 2 bulan. Kemudian untuk SKB non-CAT-nya 20 November sampai dengan 17 Desember. Nah, kemudian untuk SKB non-CAT, berarti yang SKB tambahan 20 November sampai dengan 17 Desember. Selanjutnya pelaksanaan SKB CPNS-nya itu tanggal 9 sampai dengan 20 Desember 2024.
dan hasilnya akan diumumkan pada 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Nah, sebagai informasi untuk pengumuman hasil ini biasanya ngaret, jadi jangan kaget kalau ngaret, bukan cuma Kemhan tapi hampir seluruh instansi seperti itu. Dan apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seleksi, maka akan diberitahukan melalui informasi resmi dengan melalui SCCASN dan juga Kemhan/Ropek. Nah, itu dia penjelasan secara lengkap mengenai pengumuman CPNS Kemhan 2024. Dan di video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana mengisi format-format surat yang ada seperti format surat lamaran maupun surat pernyataan. Dan buat kamu yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini. Dan juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan update informasi mengenai CPNS Kemhan 2024 lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.